Kasus pembunuhan Subang, hasil analisa Roy Suryo dan Anjas di Thailand, Danu bisa saja terseret. Namun sebelum lanjut di pembahasan, mohon subscribe channel ini dulu agar channel ini makin berkembang. Bila sudah, mari simak videonya. Kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini dengan korban Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu. Di saat detik-detik sekarang ini dalam pengungkapan kasus Subang tersebut, Polda Jawa Barat kembali mengulang pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi. Senin, Selasa, 6 dan 7 Desember 2021. Dalam 2 hari berturut-turut, saksi Muhammad Ramadhanu alias Danu diperiksa di Mapolda Jawa Barat. Dalam pemeriksaan itu, Danu menjalani pemeriksaan sekitar 5 jam lamanya. Hari berikutnya, Selasa 7 Desember 2021, Danu kembali dipanggil polisi untuk menjalani tes kesehatan. Soal hasil tes kesehatan itu, Ahmad Taufan, kuasa hukum dari Danu, sempat ditanya media soal hasil tes dengan mengatakan belum tahu. Tes kesehatan yang dialami Danu lebih kepada soal kondisi kulitnya menurut Ahmad Taufan. Menurut YouTuber Anjas di Thailand, dalam hal ini Danu adalah salah satu saksi pembunuh ibu dan anak di Subang yang beberapa kali memberikan pernyataan kontroversial baik di media sosial, media massa, bahkan mungkin dalam bab. Danu mengaku saat keluar jam 3 pagi melihat ada orang di TKP kasus pembunuh ibu dan anak di Subang dalam YouTube Kianom. Namun beberapa lama kemudian pernyataannya itu berubah dengan dibantah saat diwawancara media massa, ungkap Anjas. Saat orang tua Danu diperiksa di Polres Subang, Danu menyatakan saat peristiwa pembunuh ibu dan anak di Subang terjadi pada 18 Agustus 2021 dini hari, anaknya Danu tidak keluar rumah melainkan sedang tidur. Kenapa tim penyidik Polda Jawa Barat kembali memeriksa dan secara lebih intensif dugaan Anjas di Thailand? Kali ini tim penyidik membutuhkan kehadiran secara fisik. Dengan seringnya mengeluarkan pernyataan kontroversi yang inkonsisten, bisa jadi dan menjalani tes, apakah itu tes psikologi atau kejiwaan atau tes kebohongan. Jadi bukan tentang bab. Mungkin ada, tapi tidak food mental. Mungkin Danu sedang melakukan tes psikologis atau tes kebohongan, ujar Anjas di Thailand pada channel YouTube Anjas di Thailand. Roy Suryo, seorang pakar telematika dan informatika, penggunaan alat tes kebohongan pada kasus pembunuh ibu dan anak di Subang itu sudah benar. Hanya perlu dilakukan lagi pada subjek-subjek yang terkait dengan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang lainnya, disertai sampel pertanyaan yang lebih bisa menjebak jawaban, ungkap Roy Suryo. Harus mendeteksi kebohongan yang canggih, bukan yang hanya mengandalkan sensor nadi saja, kata Roy Suryo. Roy Suryo mengatakan mungkin pelaku sudah sangat profesional dan mengerti tahapan-tahapan penyidikan dengan belum terungkapnya kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Dan bukan tidak mungkin pelaku berasal dari oknum desersi aparat tertentu. Dia mengerti tentang ilmu sidik jari termasuk cara-cara menghilangkannya di TKP sehingga semua potensi jejak bisa dihapuskan oleh pelaku, kata Roy Suryo. Tapi saya tetap percaya yang benar akan tetap benar dan yang bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Percayalah, Gusti Allah tidak tidur, jadi meski sudah menggunakan teknologi macam-macam di atas, tetap berdoa agar diberikan petunjuk dan jalan terang, kata Roy Suryo. Bagaimana tanggapan kalian? Jangan lupa like, komen, dan tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.